Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita dari kelompok 2 mengambil masalah SLMVS, Venture Loan. Saya Muhammad Atazaki Yunada dengan NPM 2431229 dan di belakang saya ada rekan saya. Perkenalkan, saya Muhammad Idul Haq dengan NP 2431039. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahasyim dan NPM 24312036. Perkenalkan, nama saya Ma'ruf Budi Santoso, NPM 24312031. Perkenalkan, nama saya Satria Putra Ardi Bintara dengan NPM 223130818. Oke, pada presentasi kali ini kita akan menganalisis sistem informasi dari program SLFMS menggunakan metode white box testing dan black box testing pada PT Sarana Lampung Ventura. Pada latar belakang sendiri, kita memiliki tahap penting dalam pengembangan perangkat lunak untuk memastikan sistem berjalan sesuai dengan kebutuhan pengguna, memiliki fungsi yang stabil, serta memberi pengalaman pengguna yang baik. Dalam proposal ini, objek yang dianalisis adalah SLVMS, yaitu sistem informasi yang digunakan untuk pendukung pengelolaan pinjaman, transaksi, titipan, jurnal, laporan, dan pengguna. Fokus kajian ini adalah menilai kualitas sistem dari sisi struktur internal dan fungsi yang dirasakan langsung oleh pengguna. Kalau kalian dilihat di sebelah kanan ada dashboard UI-nya dari sistem pinjam loan ini. Kemudian kita punya tujuan analisis sistem. Pertama, kita mengevaluasi struktur program, menilai arsitektur, logika kode, pemisahan komponen, validasi back-end, dan keamanan sistem melalui white box testing. Jadi white box testing ini sendiri adalah pengujian secara kode. Kita melihat struktur kodenya, menggunakan logika apa, komponennya bagaimana, dan validasi sendiri bagaimana untuk sistem itu. Selanjutnya kita punya penguji fungsi utama sistem. Ini memastikan fitur yang terlihat oleh pengguna menghasilkan output yang sesuai. Input melalui black box testing. Testing ini melalui pengecekan button. Apakah button ini memiliki fungsi yang sesuai dari apa yang ditampilkan. Kemudian kita punya pengidentifikasi kelemahan, itu adalah menemukan bug, keterbatasan navigasi, pencarian, validasi input, dan penanganan kesalahan. Yang terakhir kita punya rekomendasi perbaikan, yaitu yang menyusun saran teknis yang konkret agar SLVMS lebih stabil, efisien, aman, dan nyaman digunakan. Kita memberi saran kepada perusahaan itu sendiri, apa yang bisa diperbagus dan apa kelemahan dari sistem mereka. Kemudian kita punya dengan dua metode pengujian tersebut, analisis tidak hanya melihat apakah sistem tampak berjalan, tetapi juga apakah sistem dibangun dengan logika yang layak, teknologi ternyata juga punya drama internal. Selanjutnya kita punya slide AI yang akan dibacakan teman saya. Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian selanjutnya. Di sini saya Satria Putra Ardi Bintara akan melanjutkannya. Untuk AI yang kami gunakan di sini terdapat 3 AI, yaitu ChatGPT, Gemini, dan Cloud AI. Untuk bagian Cloud AI, di sini Cloud AI digunakan sebagai penunjang atau membantu dalam pekerjaan laporan, sedangkan untuk ChatGPT dan Gemini membantu untuk melakukan analisis dari laporan kami. Untuk metode yang digunakan di sini kami menggunakan 2 metode, yaitu white box dan black box. White box testing di sini bertujuan untuk menganalisis struktur internal program, logika kode, arsitektur MVC, validasi back-end, keamanan, dan integrasi data. Lalu untuk bagian-bagian yang kami testing yaitu controller dan logika bisnis, autentikasi dan activity log, jurnal otomatis, validasi input, dan error handling. Selanjutnya black box testing. Di sini black box testing bertujuan menguji sistem dari sudut pandang pengguna berdasarkan input, proses, dan output tanpa melihat kode program. Untuk bagiannya kami testing yaitu dashboard dan transaksi, CRUD debitur, titipan dan jurnal, laporan, ekspor, dan pengguna. Keduanya saling melengkapi, satu memeriksa mesin di bawah layar, dan satu lagi memastikan pengguna tidak perlu ikut menderita. Untuk hasil dari white box testing sendiri, hasil analisis menunjukkan bahwa SLVMS menggunakan konsep MVC yang membagi sistem ke dalam model, view, dan controller. Pembagian ini membuat sistem lebih mudah dikembangkan, diuji, dan dipelihara. Untuk bagian utamanya yaitu debtor controller, transaction controller, titipan controller, journal controller, activity log controller. Dan di sini ada table dari hasil white box testing yang telah kami lakukan.
Dari hasil analisis ini terdapat temuan positif, yaitu arsitektur modular, keamanan daftar aktif, integrasi jurnal berjalan otomatis, dan sinkronasi akuntansi relatif baik. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Jadi untuk di slide berikutnya kita akan ngebahas dari pengujian dashboard SLVMS ini. Jadi hasil yang diuji, dashboard berhasil menampilkan ringkasan keuangan meliputi total debitur, total piutang, total pembayaran, total saldo titipan, dan aktivitas transaksi terbaru. Dan juga kesesuaian fungsi, informasi ringkas dapat langsung terbaca pengguna sehingga mendukung pemantauan kondisi transaksi harian. Dan sedikit ada catatan atau note, dashboard sudah informatif, tetapi struktur menu tetap perlu dibuat lebih intuitif agar pengguna tidak merasa sedang berburu-buru harta karun digital. Dan di slide berikutnya di sini ada pengujian modul transaksi dan debiturnya, dan bisa kalian lihat di sini ada dua slide yang berbeda untuk membuat perbedaannya. Dan di sini kita akan baca transaksi. Jadi transaksi ini fitur yang menampilkan ID transaksi, jenis transaksi, nama pelanggan, jumlah, tanggal, serta tombol aksi, pencarian ID atau nama, dan filter tanggal tersedia. Kalau debitur, modul debitur menampilkan saldo pokok, saldo bagi, hasil, total saldo, status, keterangan, titipan, dan aksi pengolahan data. Lanjut, di slide berikutnya, di sini ada perbedaan dari modul titipan dan jurnal, pengujian dari modul titipan dan jurnal. Jadi untuk titipan ini, fitur titipan mencatat nominal, tanggal, keterangan, pengguna, dan aksi edit atau hapus. Dan titipan dapat difilter dan ditelusuri. Kalau jurnal itu transaksi yang menyajikan data, piutang, dan pembayaran, termasuk total ringkasan di bawah fungsi otak jurnal yang tersedia, seperti itu. Oke, untuk pengujian berikutnya itu ada modul laporan, kartu mutasi, dan piutang. Jadi sini ada perbedaan dari kartu mutasi. Pengguna dapat memilih debitur dan rentang tanggal untuk melihat saldo awal, saldo akhir, status, dan serta detail mutasi. Dan yang kedua, piutang. Piutang per bulan, laporan piutang menampilkan data berdasarkan tahun, total piutang per bulan, persentase, serta tombol cetak dan ekspor Excel. Oke, di slide berikutnya nanti akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yaitu pengujian modul laporan pembayaran dan debit piutang. Di gambar yang kiri yaitu pembayaran per bulan. Sistem menampilkan total pembayaran per bulan dan persentase, termasuk hasil pada bulan Mei sebesar 100% pada data uji. Dan yang di gambar sebelah kanan itu debit piutang, yaitu laporan debit piutang menampilkan ringkasan total piutang, total pembayaran, saldo, dan status data debitur. Oke, selanjutnya pengujian manajemen penggunaan. Di bagian ini, fungsi yang berjalan. Daftar pengguna menampilkan nama, email, role, nomor telepon, tanggal dibuat, serta aksi lihat, edit, dan hapus. Catatan pengujian. Fitur pengaturan profil dan ubah kata sandi dinyatakan berjalan, tetapi pengaturan mata uang dan tanggal belum tersimpan optimal. Bagian pengguna cukup rapi, hanya saja sistem belum sepenuhnya konsisten dalam penyimpan preferensi format. Manusia menyukai format rapi. Sistem tampaknya masih bernegosiasi. Temuan masalah dan kekurangan sistem. Validasi input belum lengkap. Beberapa field penting seperti kode debitur, nomor telepon, dan alamat belum seluruhnya memiliki validasi yang wajib. Navigasi dan UX perlu ditata ulang. Posisi menu debitur dan transaksi dinilai belum cukup intuitif. Tombol notifikasi juga belum berjalan sebagaimana mestinya. Pencarian terbatas. Pencarian pada transaksi, jurnal, dan titipan masih terbatas pada nama dan belum mendukung ID unik data. Seperti gambaran di samping ini. Bug predict dan error handling. Setelah registrasi atau hapus data, sistem dapat menampilkan error 404 meskipun proses berhasil tersimpan.
Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi pengembangan sistem. Rekomendasi pengembangan sistem prioritas perbaikan disusun agar pengembangan SLVMS lebih terarah dan langsung menyentuh masalah yang ditemukan selama pengujian. Ya, yang pertama sini ada hardening validasi. Tambahkan validasi required tipe data angka pada nomor telepon dan format rupiah otomatis pada field nominal uang. Di nomor 2, redirect dan error handling. Perbaiki routing setelah simpan atau hapus data dan tampilkan sukses alert yang informatif, bukan halaman error yang membingungkan. Nomor 3, optimalisasi pencarian. Tambahkan pencarian berdasarkan ID transaksi, ID jurnal, dan ID titipan agar pengguna dapat menemukan data lebih cepat. Dampak yang diharapkan ketika semua itu sudah dibenarkan, data itu lebih konsisten, lalu proses lebih mudah dipahami, pencarian lebih akurat, dan sistem lebih stabil untuk operasional harian. Kesimpulannya, SLVMS memiliki fondasi back-end yang cukup baik, struktur modular, dan fungsi utama yang sebagian besar telah berjalan sesuai kebutuhan pengguna. Namun, sistem masih perlu diperbaiki pada validasi input, navigasi, pengalaman pengguna, pencarian, redirect, dan error handling agar lebih stabil dan nyaman digunakan. Berikut ini adalah lampiran foto kegiatan kami di PT Sarana Lampung Ventura. Di sini kami berfoto dengan penanggung jawab website yang ingin kita uji. Oke. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.